Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat dan jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman. Dan kali ini kita akan kembali bahas tentang persepak bola Indonesia terkait dengan timnas Indonesia tentunya. Tetapi saya ingin katakan terlebih dahulu kepada teman-teman di luar sana bahwa harus menjaga kesehatan karena cuaca di luar sana tidak bersahabat dan akhirnya saya sendiri yang agak sedikit kurang sehat teman-teman ya. Tetapi saya terus akan berusaha mengupdate sedikit informasi agar teman-teman di sana sedikit mendapatkan juga informasi terkait perjalanan timnas Indonesia senior kita yang akan nanti malam atau besok begitu melakukan drawing atau pengundian kualifikasi Piala Dunia putaran keempat teman-teman yang berlangsung di Hotel Hyatt ya, Hyatt Place di Bukit Jalil, Kuala Lumpur pukul 14 teman-teman ya. Dan kita tahu bahwa Indonesia saat ini berada di pot 3 karena kita tahu bahwa ada 6 yang berhasil masuk ke putaran 4 ini. Ada Irak dan Uni Emirat Arab, ada Qatar, kemudian ada Arab, ada Oman dan Indonesia. Kebetulan Indonesia berada di pot 3 bersama dengan Oman lalu kemudian di pot 2-nya ada Irak bersama dengan Uni Emirat Arab dan Qatar bersama dengan Arab. Nah, kita tahu bahwa ini adalah pertandingan yang sangat sulit teman-teman ya buat timnas Indonesia karena Indonesia diapit dari berbagai negara Timur Tengah yang dimana tim-tim ini adalah tim-tim kuat kecuali Oman ya yang mungkin agak levelnya setara dengan kita. Tetapi kalau kita melihat Irak lalu kemudian Uni Emirat Arab, Arab Saudi, ini adalah tim-tim yang patut kita betul-betul perhitungkan gitu. Namun tentu karena kita berada di pot 3, kemungkinan kita tidak akan bisa bertemu dengan Oman. Nah, harapan besarnya kalau kita berhadapan dengan Uni Emirat Arab itu juga amat sangat menyulitkan posisi kita. Karena di pertandingan terakhir yang lalu itu kita akhirnya dikecundangi 5-0 di kandang Indonesia juga seperti itu dikalahkan 2-0. Nah, Qatar juga demikian ya. Kita kemarin punya trauma di Piala Asia bersama dengan Qatar dan tuan rumah saat ini juga justru tidak berubah ya, masih di Qatar dan Arab. Nah, Qatar ini di pertandingan Piala Asia kita kemarin juga masih segar di ingatan kita begitu bahwasanya kita dicurangi ya dalam tanda kutip begitu karena Ivar Jenner waktu itu tidak melakukan kontak apa-apa tapi kemudian di kartu kuning dan akhirnya dikeluarkan karena ini adalah akumulasi kartu. Lalu kemudian banyak lagi persoalan-persoalan yang lain termasuk netizen Qatar juga berulah pada saat itu. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin menyulitkan buat kita. Namun sisi baiknya kita punya Garuda Qatar yang siap nantinya kalau kita nanti akan berpeluang bermain dengan Qatar, siap untuk mendukung timnas Indonesia. Itu sisi baiknya teman-teman. Nah, oleh karena itu tadi malam Pak Sumarji mengatakan bahwasanya akan siap hadir di drawing Piala Dunia itu bersama dengan Patrick Kluivert. Jadi pada saat saya bikin konten ini Patrick Kluivert sedang dalam perjalanan teman-teman ya, seperti itu. Nah, harapan kita tidak bertemu dengan Qatar, juga tidak bertemu dengan Uni Emirat Arab, apalagi Irak ya. Kita di Piala Asia juga banyak kesulitan menghadapi Piala bersama dengan
Irak. Namun pada saat itu ya kita akui ya, kita masih punya skuad yang pas-pasan ya, belum ada Joy Pelupesi, belum ada siapa Ole Romeni dan lain sebagainya. Nah, tapi kali ini tentu situasinya berbeda. Tetapi kita masih tetap berharap bahwa kita tidak bertemu dengan Irak karena kita trauma. Nah, harapan terbesarnya adalah kita bisa bertemu dengan Arab Saudi karena kita punya pengalaman di kualifikasi di round 3 kemarin, kita mampu menahan imbang Arab Saudi di kandang sendiri dan kita bisa bermain 2-0 di Indonesia, teman-teman. Nah, harapan besar kita itu adalah bermain dengan Arab Saudi. Tetapi ini tentu jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Kita tahu kemarin Arab Saudi juga diundang oleh tim dari Amerika Utara gitu untuk bermain di Piala Emas. Sebelum Arab Saudi dikalahkan semifinal oleh Meksiko 2-0 begitu, Arab Saudi mampu memecundangi Haiti, kemudian juga Honduras dia juga kalahkan, meskipun pada akhirnya kalah dengan Amerika Serikat. Nah, tentu modal yang sangat baik untuk Arab Saudi tentu untuk bisa menuntaskan dendamnya ketika nanti bertemu dengan Indonesia. Ini adalah uji coba yang sangat menarik di Amerika Utara untuk memastikan pelatih Hernat teman-teman ya untuk bisa membangun komposisi dengan baik dalam rangka nanti di pertandingan di round 4 seperti itu. Nah, kita harus mendoakan semoga Indonesia bisa mulus untuk menghadapi kualifikasi di round 4 ini yang akan berlangsung 2 bulan yang akan datang. Nah, tapi sebelum itu kita tahu bahwa Indonesia nanti akan menjalani uji coba teman-teman ya, melawan kalau tidak ada Arab Lintang, kalau tidak ada perubahan akan melawan Kuwait dan Lebanon, dan kita kabarnya akan berlangsung di Surabaya. Nah, satu-satunya stadion yang bisa menampung supporter begitu banyak itu di Gelora Bung Tomo teman-teman, dan itu berkesempatan kita untuk hadir langsung di lapangan tersebut untuk live bersama dengan timnas Indonesia nantinya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan apa-apa. Lalu kemudian ini adalah hal yang menarik ya untuk kita saksikan di FIFA Matchday ini teman-teman ya, karena kalau misalnya Indonesia mampu mengalahkan 2 tim ini, otomatis juga peringkat Indonesia bisa menggeser dirinya naik barangkali 2 strip atau 3 strip. Nah, itu patut kita tunggu teman-teman ya, karena pertandingan ini masuk di kalender FIFA gitu. Nah, itu terkait dengan kualifikasi Piala Dunia, dan semoga kita semua berharap nantinya akan bersama-sama mendukung timnas Indonesia seperti biasa. Nah, menarik yang kedua, informasi yang kedua itu terkait dengan Piala AFF di usia 23 teman-teman. Ini pertandingan kemarin cukup luar biasa. Indonesia mampu mempecundangi Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Dan pelatih Gerard Van Empen ini bisa lihat baik ya di pertandingan ini, karena memang kita tahu Brunei Darussalam itu jauh 2 tingkat di bawah kita, dan menurut saya tolak ukur kemenangan 6-0 8-0 kemarin itu bukanlah menjadi titik balik persepak bolaan kita ini sudah dikatakan baik atau tidak untuk di usia 23 dengan pelatih baru kita seperti itu. Tetapi ini adalah uji coba yang biasa-biasa saja, atau turnamen yang biasa-biasa saja ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam. Sepanjang sejarah kita tidak pernah bisa Brunei tidak pernah menang melawan kita, dan hanya saja skornya memang cukup telak. Nah, di pertandingan kali ini Jars Raven, pemain naturalisasi kita begitu, pemain keturunan kita itu mampu mencetak 6 gol, dan tentu ini menambah kepercayaan diri kita pada saat nanti berjumpa dengan Malaysia, karena tidak kemungkinan nanti kita akan hadapan dengan Malaysia. Disitulah kemudian
ujian yang sebenarnya, karena Malaysia juga pastinya tidak ingin kalah dari Indonesia, di mana reputasi atau persaingan sepak bola di Asia Tenggara itu masih dominasi antara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Berikutnya juga Thailand. Nah, 4 negara ini saling saling uh, mencoba untuk mengambil dominasi ya, seperti itu. Apalagi Indonesia dan Malaysia memang dikatakan memiliki permusuhan secara tanda kutip begitu. Nah, tentu ini adalah ujian yang sangat berat. Kita berharap Jan Reven nanti bisa semoncer ini ya, untuk mengosakan gol kembali. Namun di sesi tanya jawab kemarin ada salah satu wartawan menanyakan terkait dengan selebrasi pacu jalur yang sedang lagi viral di dunia saat ini, dan itu juga kemudian dituduhkan oleh Jan Reven, lalu kemudian berlari ke kiri lapangan, dan ketika ditanya oleh wartawan, Jan Reven mengatakan bahwa ya itu adalah ucapan dan saya kepada seseorang ketika nanti mencetak gol akan mencoba untuk meniru selebrasi yang viral itu teman. Namun Gerard Panembahan dengan wajah yang sedikit bercanda tapi juga menyiratkan sebuah sedikit kekesalan bahwasanya kalau dilakukan lagi maka kau tidak akan aku mainkan ya, seperti itu. Dan spontan wajah Jan Reven sedikit juga agak sedikit kaget dan juga tertawa dan kemudian mengatakan bahwasanya saya tidak akan melakukan selebrasi yang sama di kemudian hari ini. Tapi memang ya kalau menurut saya pribadi nggak ada masalah sih ya kalau menunjukkan selebrasi semacam itu, karena yang penting kita mesti harus tahu tujuannya. Kalau hanya sekedar ini Jan Reven juga secara tidak langsung juga mempromosikan pariwisata Indonesia yang viral kemarin di Sumatera kalau tidak salah, di Kutai di Kalimantan ya, seperti itu. Dan itu menurut saya hal yang biasa saja, menurut saya tidak perlu kita besar-besarkan. Dan kalau Jan Reven berkata karena ini adalah permintaan dari pelatih untuk tidak mengulangnya kembali, kalau tidak diulangi ya nggak apa-apa juga, karena jangan sampai kemudian selebrasi ini terkesan kita sombong, jumawa, yang kemudian pada akhirnya di pertandingan yang sesungguhnya kita nanti tidak bisa memperlihatkan performa kita secara baik. Nah, itu dua informasi yang perlu mungkin terbaru yang saya sampaikan. Kita semua berharap tim nasional senior kita nanti bisa berjalan mulus untuk menghadapi round 4 di kualifikasi Piala Dunia, dan pastinya nanti akan ada tambahan-tambahan pemain yang masih diselesaikan berkas-berkasnya teman-teman. Lalu kemudian di Piala AFF kita bisa perlihatkan permainan yang baik dengan menghasilkan hajar Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Nah, kemudian ada satu berita yang sangat menarik terkait dengan sebentar lagi kan ada pemilihan kuota ketua umum PSSI. Nah, saya sudah menyiapkan sebetulnya video khusus untuk membahas tentang pencalonan kembali Ketua PSSI Erick Thohir di periode keduanya ini. Namun saya mesti harus mengemasnya secara baik agar supaya kemudian nanti konten saya itu tidak berpihak atau tidak ada unsur-unsur yang lain atau mungkin framing-framing yang saya sebutkan. Dan kita semua berharap semuanya berjalan lancar persepak bola Indonesia. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.